Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus. Salam optimis karena Tuhan ada. Sungguh luar biasa kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kita. Hari-hari yang kita lalui di sepanjang minggu ini, begitu banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dan malam hari ini, biarlah menjadi waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Kita boleh bersyukur, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika saudara hidup benar di hadapan Tuhan, maka di sepanjang minggu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Tuhan pasti menyatakan anugerahnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, malam ini adalah malam renungan di akhir pekan. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika kita meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, tidak akan sia-sia. Setiap taburan firman Tuhan itu akan terus menguatkan, menopang setiap kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih. Hati kami terbuka untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Biarkanlah firman malam hari ini boleh memberkati, meneguhkan setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur, dan Roh Kudus bekerja bagi kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, saat ini firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-128. Mazmur pasal yang ke-128, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dan saat ini saya akan bacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya dari bagian firman Tuhan ini. Berkat atas rumah tangga, nyanyian syiar. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata blessed. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, kalau kita perhatikan di hari-hari ini, di mana mereka membahas tentang bagaimana bisa berhasil, bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa membuka usaha baru di era new normal ini. Banyak pembahasan-pembahasan di sana yang mengarah kepada bagaimana kita bisa bahagia, bagaimana kita bisa berhasil, bagaimana kita bisa membuka usaha yang baru, bagaimana kita bisa mencapai keberhasilan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang rahasia hidup bahagia sejati. Sebab begini Bapak Ibu Saudara, walaupun seseorang itu sudah berhasil, walaupun seseorang itu sudah mendapatkan keuntungan, walaupun seseorang itu sudah mendapatkan jabatan, tetapi tidak menentukan dia bisa mengalami kebahagiaan yang sejati itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-6, ya, di kalimat yang terakhir dikatakan damai sejahtera atas Israel. Nah, Saudara, malam hari ini kita akan belajar apa sih rahasia hidup bahagia. Apa sih rahasianya untuk kita bisa mencapai, untuk kita bisa menggapai kehidupan yang bahagia, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang damai, kehidupan yang sukses, kehidupan yang beruntung. Saudara, dari satu ayat saja kita bisa menemukan kebenaran bahwa rahasia hidup bahagia yang sejati adalah menempatkan Tuhan pada posisi yang benar. Menempatkan Tuhan pada posisi yang benar. Saudara, pemazmur dengan jelas mengatakan bahwa diberkatilah siapa saja yang menempatkan Tuhan pada posisi yang benar, itu berbahagia. Saudara, belum tentu semua orang itu bisa takut akan Tuhan. Sehingga dengan jelas Alkitab katakan bahwa setiap orang, mengarah kepada setiap orang, siapa saja yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara, kata takut akan Tuhan di dalam Alkitab itu begitu banyak. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Perjanjian lama misalnya Amsal 1 ayat 7, ya. Kemudian Yeremia itu menegaskan di sana takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan, hidup takut akan Tuhan bagi saya itu lebih mengarah kepada bagaimana kita
benar-benar memposisikan Tuhan itu di posisi yang benar. Contoh, kalau Bapak Ibu Saudara beribadah kepada Tuhan, waktu kita beribadah, kira-kira kita tempatkan Tuhan itu seperti apa? Memberikan ruang kepada Tuhan itu seperti apa? Memberikan tempat kepada Tuhan itu seperti apa? Kadang-kala orang beribadah, sementara beribadah buka WhatsApp, sementara beribadah ada main game, sementara beribadah ada yang buka Facebook, ada yang buka YouTube, sementara beribadah banyak kesibukan lain, atau sementara ibadah ada yang angkat telepon, atau mungkin telepon orang lain, padahal sementara beribadah. Bapak Ibu Saudara, itu bagian dari sikap yang sebenarnya ya tidak menempatkan Tuhan pada posisinya. Saudara, pemazmur di sini menasihatkan bahwa seseorang yang mengalami kebahagiaan sejati adalah orang yang betul-betul menempatkan posisi Tuhan pada yang tepat, yang benar, di mana seseorang itu harus mengagumi, menghormati, menghargai, mengutamakan Tuhan lepas dari semua hal yang ada dalam sekitarnya. Artinya dibutuhkan sebuah konsentrasi, dibutuhkan sebuah komitmen, dibutuhkan sebuah kesungguhan hati untuk memprioritaskan Tuhan lepas dari semua hal yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bandingkan Bapak Ibu, 1 jam kita beribadah, tetapi kita sibuk dengan yang lain, daripada 15 menit kita beribadah tapi kita sungguh-sungguh. Bagi saya 15 menit itu lebih berkualitas dibandingkan dengan 1 jam. Kenapa? Karena 15 menit itu kita betul-betul menempatkan Tuhan pada posisinya, kita betul-betul menghargai, menghormati, mengagungkan Dia, fokus kepada Dia, tidak sibuk dengan yang lain, kita betul-betul prioritaskan. Daripada 1 jam, 2 jam, tetapi kita mulai sibuk sana sini, ya, kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati, kesuksesan yang sejati, keberhasilan yang sejati, keberuntungan yang sejati, hanya kita dapatkan dikala kita menaruh Tuhan pada posisi yang tepat di dalam hidup kita. Saudara, jangan menduakan Tuhan. Sebab hari-hari ini dengan zaman teknologi yang semakin canggih, dengan kesibukan yang banyak hal yang orang kerjakan, seringkali orang tidak lagi menomorsatukan Tuhan. Selalu menduakan Tuhan dengan banyak hal. Dan Alkitab jelas dengan mengatakan bahwa salah satu persinahan rohani adalah ketika kita menduakan Tuhan. Itulah sebabnya bangsa Israel, Tuhan terus menegur bahwa mereka melakukan persinahan dengan aku. Artinya mereka menyembah berhala. Mereka menduakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, okelah saudara mengikuti perkembangan zaman teknologi zaman sekarang. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara ya merusak hubungan kita, merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada fondasi iman kita. Kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Jangan sampai kita jauh, jangan sampai kita lupakan fondasi iman kita. Kita lupakan kasih kita yang sesungguhnya sejak awal. Kita begitu mencintai Tuhan, mengagumi Tuhan, menghormati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pemazmur menasihatkan setiap kita untuk kita menempatkan Tuhan pada posisinya, agar kita benar-benar mengalami, memiliki, menghidupi kebahagiaan yang sejati itu. Tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Pemazmur menasihatkan di kalimat yang berikutnya adalah hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Saudara, hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak petunjuk di dunia ini. Ada banyak tawaran di dunia ini. Kalau mau berhasil, kamu beruntung, Allah ikutilah petunjuk di dunia ini. Saudara, saya barusan saja mendapatkan SMS yang masuk. Kalau Anda mau beruntung, silahkan masuk di link ini. Apa Bapak Ibu Saudara? Ditawarkan perjudian online. Wow. Kelihatannya mendatangkan keuntungan, Bapak Ibu. Petunjuknya sepertinya baik. Bapak Ibu Saudara, ada banyak ya notifikasi yang masuk, menawarkan banyak hal bagi kita. Anak muda misalnya, ya, kalau mau pacaran, ya,
Silakan nonton ini, nonton itu. Akan dibujuk saudara dan saya untuk berkecimpung di dalam dosa, hawa nafsu. Bagi kita yang sudah berkeluarga, akan ditawarkan dengan notifikasi di media-media yang menjerumuskan kita untuk kita mau melakukan dosa. Bapak Ibu Saudara, baik HP saya, HP istri saya, maupun HP anak-anak saya, itu saya nonaktifkan notifikasi. Karena Bapak Ibu Saudara, itu merusak pikiran, merusak kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak lagi mengikuti petunjuk Tuhan, tetapi mengikuti petunjuk dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara, pemazmur begitu jelas. Kalau mau hidup bahagia, hidup sejahtera, maka ikutilah arahan Tuhan. Apa petunjuk Tuhan? Petunjuk Tuhan, yaitu firman Tuhan. Makanya pemazmur mengatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Nah, bagaimana kita memahami petunjuk Tuhan? Bagaimana kita mengikuti jalan Tuhan? Kita mengikuti kebijakan Tuhan, kita mengikuti arahan Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman, kalau kita nggak pernah merenungkan firman, walaupun kita merenungkan firman Tuhan, tetapi kita hanya sekedar saja, kita hanya sebentar saja, tetapi kita nggak merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita anggap hobi, maka kita pasti akan sungguh-sungguh, kita pasti akan berupaya, kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Demikian pun firman. Kalau kita cinta firman, sungguh kita mencintai firman Tuhan, maka kita akan berupaya, kita akan sungguh-sungguh. Nah Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar. Rahasia hidup bahagia, hidup damai sejahtera, hidup tenang, hidup beruntung, hidup berhasil. Satu, ingat, tempatkanlah Tuhan pada posisinya yang benar. Mengagumi, menghormati, menghargai, melepaskan semua kesibukan dan prioritaskan Dia di atas segalanya. Dibangun pagi hari engkau bisa bersekutu dengannya, di siang hari, di malam hari engkau bisa bersyukur, memuji, menyembah Dia, bersekutu dengannya di dalam roh dan kebenaran. Dan yang kedua di sana catat, ikutilah petunjuk Tuhan. Jangan ikuti petunjuk dunia ini. Karena petunjuk dunia ini akan membawa kepada kebinasaan. Tapi petunjuk Tuhan itu akan membawa kepada kebenaran, membawa kepada kekekalan, membawa kepada kehidupan yang bahagia. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, tetapi ingat, kebahagiaan sejati itu menjadi bagian kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat renungan firman malam hari ini. Berkati setiap kami yang boleh merenungkan firman ini. Roh Kudus bekerja memampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, agar kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan, memberkati setiap kami. Berkati setiap keluarga-keluarga Kristen. Biarkanlah kebahagiaan sejati itu menjadi bagian mereka. Ketika mereka hidup takut akan Tuhan, ketika mereka menempatkan Tuhan pada posisinya, dan mengikuti setiap nasihat, setiap arahan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati istirahat kami malam hari ini, dan besok pagi boleh menyambut hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kami. Untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, Isa Al-Masih Juru Selamat dunia. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah renungan malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam renungan awal pekan pada hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.